Teman Pro2, yuk kita ikuti Pro2 Goes to Campus. Yo, what's up teman Pro2? Selamat datang di Goes to Campus bareng aku J pastinya. Dan teman Pro2, J yang selalu siap nih nemenin kamu dengan energi positif dan juga cerita seru. Dan juga pastinya obrolan yang super insightful pastinya. Dan teman Pro2, hari ini kita siaran langsung dari RRI Pro2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan juga teman-teman bisa dengarkan langsung nih di frekuensi 107 FM dan aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa nonton kita juga di YouTube RRI Tarakan Official. Dan teman Pro2, hari ini kita tuh sudah kedatangan tamu-tamu spesial. Dan yap, kita bakal ngobrol bareng nih. Dengan siapa? Dengan dari BEM Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Tepuk tangannya, yeay! Dan teman-teman mau tahu gimana nggak sih serunya jadi mahasiswa pertanian di era digital sekarang? Apa aja isu-isu nih yang lagi mereka bawain? Dan juga pastinya bakal ada tanya-tanya jawab nih seputar kampus, kegiatan mereka mungkin sampai soal status mereka nih, jomblo apa enggak? Dan teman Pro2, stay tune langsung tetap di Pro2 FM Tarakan, di Pro2 Goes to Campus, jangan kemana-mana. Dan pasti teman Pro2, teman-teman dari Fakultas Pertanian UBT ini auranya kalem banget ya. Dan bener-bener nih kayak tanaman tuh yang disiram pagi, segar, tumbuh, dan siap panen. Panen apa? Panen prestasi maksudnya. Dan ya ini sudah di samping J sudah ada narasumbernya, ada dari Ahmad Hasan Hafiz, Ketua Umum BEM Faperta. Halo Ahmad. Halo Kak Jai, selamat pagi. Apa kabar nih? Sehat-sehat, alhamdulillah. Dan juga ada Rahmat Juanda Ramadan, Wakil Ketua BEM Faperta. Halo Rahmat. Halo Bang Jai. Ini apa nih? Mat sama Mat kah? Upin Ipin. Gimana? Sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya sudah ya. Jadi sudah semangat pastinya nih. Pasti. Tak kenal maka tak sayang. Pastinya Ahmad dan juga Rahmat nih harus kenalan dulu dong masing-masing dari kalian sama teman-teman Pro2 yang lagi nonton kita nih di pagi hari ini. Yuk. Ya, selamat pagi teman-teman Pro2. Saya Ketua Umum BEM Faperta dengan Ahmad Hasan Al-Hafiz, jurusan Agribisnis. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rahmat Juanda Ramadan. Jabatan saya di BEM Fakultas Pertanian itu sebagai Wakil Ketua BEM. Oke, jadi gimana? Jomblo gak? Single statusnya nih? Alhamdulillah Yes. masih jomblo. Jadi gimana sih sekarang tuh yang banyak nggak sih kan sekarang tuh anak-anak tuh yang pengen ngejarnya jurusan-jurusan teknologi atau yang kayak bisnis atau bahkan nih kayak jadi konten kreator sekarang yang jadi kayak seleb gitu tuh. Seleb sosial media. Nah, pertanyaan yang kayak mungkin ini umum ya. Kenapa sih kalian tuh pilih pertanian dari banyaknya jurusan yang famous? Kenapa harus pertanian? Ya, ini sebenarnya kan banyak ya jadi perbincangan kan. Kenapa pertanian itu jurusan-jurusan yang tidak terlalu dipandang oleh mahasiswa sekarang ya. Apalagi di era digital gitu kan. Padahal sebenarnya prospek pertanian ini jauh loh. Maksudnya jauh itu tidak kalah dari jurusan-jurusan yang lain gitu. Apalagi kan pertanian ini ya, sekarang itu kan jelas gitu. Mahasiswa sekarang itu dituntut memiliki jiwa wirausaha gitu, entrepreneur gitu. Di pertanian itu sendiri kan kita punya ini agripreneur, itu kan usaha di bidang pertanian. Dan secara umum pertanian itu sangat luas, mulai dari kegiatan hulu sampai ke hilir. Nah itu prospek pertanian itu menyeluruh, rata gitu. Jadi bukan hanya soal menanam, panen dan segitu. Berarti Ahmad ini agribisnis berarti ya? Ya, agribisnis. Kalau Rahmat gimana Rahmat? Saya agroteknologi. Oh, agroteknologi. Iya. Kombo nih. Gimana nih kalau tadi agribisnis pandangannya seperti ini. Kalau kamu agro gimana? Kalau menurut saya itu di pertanian ini tidak mengajarkan terkait di pertanian ini harus seperti ini. Namun di pertanian ini sangat berkembang juga di agroteknologi terkhususnya. Karena kita melihat masih di Indonesia ini masih beberapa desa itu menggunakan teknik pertanian yang tradisional. Jadi tujuan saya juga masuk ke pertanian ini, jurusan agroteknologi,
bisa mempelajari beberapa teknik pertanian yang modern. Ya seperti itu. Jadi memang spontan ya. Uhuy. Spontan. Jadi kita spontan belum pelajarinya gitu kan. Tapi kalau misalnya nih jadi mahasiswa pertanian itu sebenarnya yang paling kerennya apa sih sebenarnya yang kalian telah dapatkan ini? Nah, keren, maksud keren itu kan ya, kita tahu petani itu kan penyangga tatanan negara gitu. Asik. Iya. Kita kesana dulu gitu kan. Sana dulu ya. Oke. Kenapa nih? Jelas gitu kan, ketahanan pangan yang sekarang diusung oleh pemerintah sekarang gitu ya jelas. Itu kan di bidang pertanian gitu, apalagi yang komoditas yang diusung itu adalah padi gitu. Jadi jelas nih petani diangkat gitu, maksud diangkat itu kita coba sampai titik suatu wilayah itu sampai ke proses dia swasembada pangan. Maksud swasembada pangan itu kan kecukupan pangan dalam negeri dulu gitu. Yang terakhir itu yang saya tahu itu di kepemimpinan Pak Jokowi kalau tidak salah, itu beberapa daerah ada mencapai swasembada pangan gitu kan. Jelas nih pertanian itu sangat keren gitu loh. Kalau tidak ada pertanian gitu, penyangga tatanan negara ini mau dibebankan kepada siapa gitu. Jadi memang pilar utamanya anak pertanian ya. Iya. Kalau di sendiri kalau kan itu secara nasional ya. Iya. Tapi kalau kita di Kaltara ini kalau kamu lihat pertanian kita seperti apa? Di Kaltara gini, kalau pertama kita bahas ke lahannya dulu gitu kan, karena Kalimantan ini sendiri itu karakteristik lahannya itu berbeda dengan lahan-lahan di wilayah lain gitu. Karakteristik lahan ini kan di Kalimantan Utara itu dominan dia lebih asam. Nah jadi pengembangannya itu lebih maksimal dibanding daerah-daerah lain. Kita perlu menetralkan unsur hara tanah dan segala macam. Dan di situ mahasiswa pertanian khususnya Kalimantan Utara gitu, itu harusnya bisa jadi keren loh gitu. Kita beda loh dari yang lain gitu. Dengan sumber daya alam yang ada, keterbatasan yang ada kita bisa maksimalkan gitu. Apalagi kan kemarin ada sempat mengusungkan kalau Kaltara ini sebagai lumbung pangan untuk beberapa daerah gitu ya. Itu kan kalau bisa tercapai gitu ya, mudah-mudahan tercapai gitu, juga kebanggaan sebagai mahasiswa pertanian gitu yang terlibat gitu. Ini sekarang sudah berarti semester berapa? Semester 6? Ya, kalau saya itu semester 6, wakil saya semester 4. Sejauh ini itu kan kalau dari zaman saya waktu kuliah, zaman saya udah tua banget. Itu kan biasanya tuh kayak ngapain sih pertanian, kayak nggak ada jurusan lain tapi mencangkul bla bla. Kalau sekarang tuh masih ada nggak template kayak gitu yang kayak dari teman-teman, tapi ini jatuhnya teman-teman akrab ya, bukan yang kayak dari luar enak aja dari luar kayak gitu aja, teman-teman akrab ya kayak pertanian lagi, pi mencangkul sana bro gitu. Masih ada nggak kayak gitu? Ya pasti ada ya. Masih ada lah ya, teman-teman dekatnya pasti kan. Ya, tapi kan itu memang ya pertanian dasarnya seperti itu gitu kan. Perkembangan pertanian itu kan jauh dari yang tradisional modern sampai yang sekarang 5.0 ya sekarang kan sudah mulai menggunakan teknologi drone dan segala macam gitu. Tapi kan kita harus ingat dulu nih, awalnya kan memang pertanian itu mulainya dari situ dulu. Di situ awalnya kita mulai gitu. Ya itu hal-hal yang tidak bisa kita lupakan sebagai anak pertanian pastinya. Jadi di pembelajaran pun sampai sekarang itu kami masih ada kegiatan-kegiatan yang praktikumnya itu masih mencangkul dan segala macam gitu. Ya identitas kami aja, kami bangga gitu. Ya. Tapi memang pertama kali masuk UBT pilihan pertamanya memang pertanian ya. Ya jelas pertanian. Jelas, pertanian pride. Ya. Ada kepertanian di dalammu? Ada. Ini dia. Dan kalau mau tahu lebih lanjut nih, kalian kan sebagai pemegang yang paling pentingnya lah di pertanian ya, ketua BEM dan wakil BEM. Jadi ketua dan wakil BEM itu pasti tugas yang bukan ringan kalau di dunia kampus pastinya. Dan gimana sih awalnya bisa kepilih dan apa sih motivasi kalian ini pengen memegang jabatan yang penting di dalam BEM? Ya, pertama kan BEM ini kan ya badan eksekutif gitu ya. Badan eksekutif di pertanian ini sendiri kan lebih besar itu prokernya dibanding organisasi-organisasi kemahasiswaan fakultas yang lainnya gitu. Seperti HMJ kan cuman fokus ke jurusan gitu. Kalau BEM ini kan lebih menyeluruh fakultas gitu. Motivasinya sebenarnya hampir sama aja gitu dengan calon-calon yang lain mungkin ya. Ya pertama itu mengembangkan sumber daya manusia dulu, mahasiswa tepatnya kalau kita di lingkungan kampus, fakultas itu kan mahasiswa gitu kan. Kita mau coba kembangkan itu. Motivasi yang pertama itu saya tidak mau ketertinggalan dengan daerah-daerah lain. Yang kita tahu kan kita ini kan wilayah perbatasan ya. Visi misi fakultas itu juga masih pertanian perbatasan, kawasan perbatasan. Nah, tapi walaupun kita berada nih di kawasan perbatasan, jurusannya juga pertanian gitu kan, saya tidak mau ketertinggalan gitu. Kita coba kembangkan sumber daya manusianya supaya bisa meningkatkan potensi-potensi sumber daya yang alam, khususnya di bidang pertanian. Itu kalau saya sendiri. Kalau ini, kamu gimana Mat? Nah, kalau saya motivasi saya naik BEM tuh karena saya ingin mengembangkan juga. Asik mengembangkan kemana nih? Ya mengembangkan potensi saya kan. Saya basicnya tuh dari SD SMP tuh selalu jadi ketua kan. Siap. Sombong dikit bro. Masa, Sombong banyak juga nggak apa-apa. Jadi di BEM nih
saya mau melihat mahasiswanya seberapa peduli mereka dengan Fakultas Pertanian ini. Jadi saya akan mengubah teman-teman semua itu pola pikirnya ke depannya untuk kemajuan Fakultas Pertanian. Nah, gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya sebenarnya BEM pertanian itu tugasnya apa sih yang paling yang paling gong itu sebenarnya apa sih sebenarnya kalau tugasnya BEM pertanian sendiri? Kalau proker itu kewajiban ya gitu ya, program kerja itu kan kewajiban. Sebenarnya kalau badan eksekutif itu ya menyeluruh gitu. Maksud menyeluruh itu ya mulai dari merangkul itu dalam hal misalnya ada bermasalah gitu atau segala macam. Jerangkul tuh kayak gini. Yang bukan. Ya maksudnya ketika mahasiswa lain atau keluarga besar mahasiswa pertanian gitu, KBM Faperta gitu kan. Ada masalah di bidang tertentu terkait pembelajaran atau segala macam kan. Itu BEM itu bisa menaungi gitu. Nanti diikuti dengan lembaga-lembaga fakultas lain seperti BPM dan HMJ. Jadi masalah rumah tangga lah ya. Ya, rumah tangga. Kan keluarga besar pertanian. Asik, siap. Kalau program unggulan nih, Mat, gimana? Kamu sebagai wakilnya mendukung penuh pasti visi dan misi ketua umum kan gitu. Program unggulan BEM Fakultas tahun ini apa? Yang bakalan dijalankan nih, kan masih awal nih ya kan? Ya, masih kepengurusan baru. Kepengurusan baru. Terus yang program unggulan yang ke depannya ini yang bakal dijalankan itu apa sebenarnya? Ini kan sementara lagi nih akan diterima mahasiswa baru nih. Nah, itu program penting dari BEM juga. Pasti. Nah, jadi di sini kami akan menyambut para mahasiswa baru atau petani muda yang akan join ke Fakultas Pertanian. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah atau di mana, yuk join ke pertanian, tenang aja. Kami akan menyambut teman-teman semua dengan ceria, terus penuh semangat, akan membimbing juga teman-teman di Fakultas Pertanian. Iya, seru. Tapi kalau misalnya khusus di Fakultas Pertanian ini, program kerja kalian tuh lebih banyak ke fokus isu pertaniannya kah, atau ke pengembangan mahasiswanya kah, atau seperti apa nih? Merangkap sih. Saya coba bahas sedikit gitu kan. Banyak-banyak juga apa-apa. Ya, di kepengurusan BEM itu sendiri kan ada departemen yang memang fokus pertama itu di PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, itu mereka jelas isu-isu perkembangan mahasiswa itu yang dibahas, mulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya non akademik maupun akademik. Nah, tapi ada juga dia Kastrat, kajian aksi strategi. Nah, ini fokus membahas segala isu di lingkungan fakultas maupun nasional. Kita fokus coba ke pertanian dulu gitu kan. Kalau kami itu ada kegiatan besarnya itu di Hari Tani dan Hari Pangan. Nah, biasanya itu kegiatan itu kami lakukan dengan bagi-bagi hasil pertanian. Nah, tahun ini tuh kami coba gencarkan hasil pertanian itu yang kami tanam sendiri. Semoga bisa tercapai gitu. Dengan lahan yang ada gitu kami coba hasil pertanian yang kami kasih nanti ke masyarakat. Sekalian kegiatan aksi gitu kan. Aksi itu ya tentunya kami sudah mulai dengan kajian dan segala macam supaya lebih jelas gitu apa tujuan kami melakukan aksi. Nanti hasil pertanian itu kami coba bagi-bagikan ke masyarakat secara luas. Tanamannya apa itu yang kalian bagikan? Sudah ada yang ditanam atau belum kepikiran nih? Biasanya sayur-sayur karena kan jangka tanamnya itu tidak pendek ya. Ya. Jadi bisa kami siapkan waktu 1 sampai 2 bulan sebelum kegiatan. Kalian ada rencana mau nanam padi nggak? Kalau kami padi gunung, sebenarnya karakteristik lahannya kalau untuk di kampus kami sendiri itu kurang cocok. Ya. Kalau di lahan UBT apa cocoknya? Biasanya kami kalau untuk praktikum itu cuman sayur-sayur, jagung, melon gitu. Tergantung dari dosennya sebenarnya. Oh, tergantung dari dosennya. Oh, kirain tergantung dari kalian mau nanam apa? Oh iya, enggak. Kalau sawit boleh nggak tanam di situ? Jangan ya. Enggak lulus itu sampai 15 tahun. Nah, kalau ini nih tantangan yang unik yang baru kalian hadapi sebagai pemegang jabatan tertinggi di BEM lah ya, ketua sebagai wakil ketua, atau enggak kayak shocknya lah, oh ternyata BEM seperti ini ya, apa yang udah kalian rasain? Kalau ini ya kurang ini sih, mungkin cuman keterlibatan beberapa mahasiswa aja gitu kan, karena kami badan eksekutif harusnya itu kan menaungi keluarga besar mahasiswa Fakultas Pertanian gitu. Tapi kadang beberapa kegiatan itu keterlibatan dalam tanda kutip ya, keterlibatan mahasiswa pertanian itu masih sedikit kurang walaupun sampai sejauh ini masih mencukupi gitu. Tapi harusnya kan kalau memang KBM gitu kan kita bisa lebih banyak gitu loh. Nah, di sini kami masih proses merangkul gitu. Kami tidak menyalahkan juga mereka, ini tugasnya kami gitu. Iya sih, tapi memang itu memang udah program apa ya? Bukan program, masalah template enggak sih itu ya kan. Yang setiap tahun itu dihadapi terus ya. Iya, pasti itu. SDM-nya dulu sih yang harus memang dikumpulin gitu. Nah, kalau ngomongin soal perkuliahan, pertanian, pasti
padat jadwal nggak sih, praktikum apa segala macam. Nah, ini juga pertanyaan 1000 untuk kepada semua mahasiswa nih, terkhusus kalian sebagai BEM lagi. Gimana cara kalian meningkatkan semangat cara membagi waktu antara kuliah dan juga sebagai ketua BEM dan memberikan vibes itu semangatnya sama anggota-anggotanya? Kalau dari saya tuh ingin membagi waktu tuh gampang. Seperti apa itu? Ya, tergantung dari niat kita ke depannya dulu. Nah, karena kalau kita tidak niat untuk membagi waktu itu tidak bakal terjadi. Betul. Ya. Nah, kalau semisal ada kegiatan BEM dan perkuliahan ini barengan. Nah, tujuan utama saya pertama datang ke sini kan untuk berkuliah. Nah, jadi saya memfokuskan untuk berkuliah dulu. Karena kita di pengurus itu bukan sendiri. Oh, Ya, iya. kita mempunyai anggota-anggota atau departemen yang lain. Nah, jadi kalau saya mendapatkan undangan atau semisalnya kegiatan terus bertabrakan dengan jadwal kuliah, saya lebih fokuskan ke kuliah dulu dan melemparnya ke departemen lain atau anggota-anggota yang lain untuk Jadi menghadiri. memang tahu prioritasnya ke sini lah ya, untuk kuliah ya. Lebih ke prioritas kan, Prioritasnya gitu kan. prioritas gitu kan. Kalau saya sebagai ketua itu kan lebih banyak gitu kan, termasuk terkait undang-undangan kegiatan maupun kaji-kajian yang ada di BEM sendiri gitu kan. Tapi kan saya tidak sendiri gitu ya. Untuk manajemen waktu sendiri itu saya dibantu oleh sekretaris saya. Jadi kadang beberapa undangan itu kan masuknya itu bukan ke saya langsung, ke sekretaris. Jadi mereka coba jadwalkan kegiatan-kegiatan yang harus saya hadiri atau kegiatan-kegiatan yang memang masih bisa diwakili oleh kepengurusan yang lain gitu, baik wakil, sekretaris, bendahara maupun departemen-departemen yang ada. Tapi kalian di pertanian udah berapa tahun nih? 2 tahun? 3 tahun? Kalau saya 3 tahun. 3 tahun ya? Itu 3 tahun 2 tahun kamu 2 tahun ya? Iya, Pasti kan ada yang kayak program pertanian ini sebelum kalian menjabat lah ya. Program yang kayak unik yang mungkin tersentuh langsung ke masyarakat yang buat kalian tuh kayak merasa pertanian pride aku ini semakin mendarah daging nih gitu. Apa kira-kira? Ya, pertama yang saya sebelumnya katakan itu Hari Tani Hari Pangan. Itu Hari kami Pangan. pure turun ke masyarakat. Itu kan udah menjadi famousnya Iya, pertanian lah. Selain jelas. itu yang menjadi ini apa? Bazar sih, Bazar ya? bazar atau kegiatan-kegiatan sosma ya, sosial masyarakat itu biasanya di badan eksekutif itu ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Nanti kita coba turun ke masyarakat ya, kita wawancara dan segala macam. Kita coba gali nih permasalahan-permasalahan apa yang ada di bidang pertanian khususnya gitu kan. Nanti kami coba buat satu tulisan dan segala macam untuk kami naikkan gitu sebagai laporan dan segala macam. Jadi mana kuliah aman? Sejauh ini aman. Aman. Dan semoga terus aman. Ada semester pendek nggak? Tidak. Kita coba hindari gitu kan sebagai ketua lembaga gitu ya. Kita harus memberikan vibes yang baik ya gitu. Oh benar. Ya. Asiknya Yang nih. pertama ketua. kan sebagai kita harus ini ya, ketua lembaga itu ya baik dulu gitu, baik untuk diri kita baru bisa kita menyalurkan kebaikan untuk orang lain. Kalau di pendidikan bilang digugu, digaga gitu ya. Iya, Ditiru dan dipraktekkan gitu ya. Iya. Oh, oke, mantap nih ketuanya nih gitu. Kalau ngomongin soal lifestyle nih ya di pertanian itu seperti apa sih anak-anaknya yang kayak apakah memang kalau kamu sebagai ketua BEM, wakil ketua BEM kan kalau mahasiswa tuh ada ciri-ciri yang akademis, Iya. ada yang kupu-kupu, pasti kalau kupu-kupu enggak lah ya. Tapi kalau membagi waktu, kalau tadi di pendidikan kan sudah dikasih manajemen ini, tapi kalau misalnya kalian tuh sebagai anak muda nih ya, kan yang kalau tamat lah, Iya. lifestyle-nya untuk hangout itu seperti apa anak pertanian? Di kampus? Ya kalau ini beda-beda ya gitu kan. Di secret jawab secret, jangan jawab secret lagi. Iya. Ya. Template banget Secret tuh. kan sudah sehari-hari ya. Sudah sehari-hari ya. Ya kalau kami sih di kepengurusan itu ya kegiatan-kegiatan hangout itu ya biasa aja gitu, kumpul-kumpul biasa, tapi bukan membahas tentang organisasi gitu di luar Oh itu. jadi ada juga pembahasan yang segar gitu Iya, ya. secara ini kan kita bahas kepengurusan itu kan tidak terus-menerus tentang kegiatan-kegiatan gitu. Kami coba membangun kekeluargaan itu salah satu hangout ya gitu. Refleksi diri juga sih sebenarnya itu kan, kami coba kumpul di satu tempat misalnya bakar-bakar atau apa gitu. Asik. Bagus tuh, kirain monoton yang kayak bahas pertanian. Oh, iya. Jadi mengikuti perkembangan zaman juga ya, gitu, apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Tapi Senin itu tuh kayak Senin bulan Juni tuh ribut banget tau. Ya, ada. Banyak ada aja semua yang terjadi gitu kan. Yang pertanyaan itu kok bisa mereka dapat energi dari mana ya gitu. Capek nggak sih bangun pagi dengerin Capek, berita jelas. yang gitu. Itu tidak perlu ditanyakan lagi karena
Ya kegiatan-kegiatan seperti itu kan memang harus Ya, dihadapi. tapi memang kalau ngumpul tuh memang harus ada jokes-jokes juga sih yang kita ikutin gitu kan. Tapi kalau Fakultas Pertanian digambarkan sebagai sebuah tanaman nih, menurutnya Mat sama Mat. Itu tanaman apa yang paling cocok menurut kalian? Padi. Dan kenapa? Padi. Kenapa? Ya jelas padi itu kan yang pertama itu sekarang ya pangan Indonesia itu kan padi gitu, komoditas padi gitu kan. Kalau orang-orang bilang itu kan padi itu makin tunduk makin bagus gitu ya. Maksudnya kan dia masaknya di situ, makin berilmu dia makin tunduk gitu, nggak banyak bicara dan segala macam gitu ya. Itu dari SD aku dengar sampai Iya, selesai kuliah. template sebenarnya gitu kan. Template, ya. Tapi kalau untuk Fakultas Pertanian sendiri itu dianalogikan juga seperti itu. Padi gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa pertanian itu kadang kan dianggap rendah ya gitu. Maksud rendah itu bukan apanya gitu, jurusannya gitu kan. jurusannya. Karena kan mereka kan tanda kutip cuman pertanian gitu ya. Sebenarnya kan prospek di pertanian itu luas. Nah, di situ yang maksudnya makin lama itu makin tunduk. Jadi gitu. kamu padi. Ya, Kalau Mat apa? Ya kalau saya Padi juga. tidak. Saya lebih milih ke tanaman-tanaman hortikultura ya. Karena saya melihat para petani ini tidak semuanya itu menanam padi karena lahan-lahan terbatasan lahan. Nah, jadi tanam-tanaman sayur-sayur seperti bayam atau Satu aja. Oh. Karena seperti inilah tanaman kangkung. Nah, kangkung ya, oke. Karena itu kangkung ini udah gampang ditanamnya, terus perawatannya gampang juga, terus Instan ya Mat ya. ya, adaptasinya bagus Adaptasi sebenarnya. bagus ya. Adaptasi bagus. dia ini murah juga kalau kita jual juga kan, bukan maksud murah untuk apa, Harganya. untuk ya untuk masyarakat juga gampang untuk membelinya. Lebih merakyat Ya, sih, lebih merakyat. merakyat. Jadi Mat padi, Mat kangkung. Iya. Oke teman Pro, seru banget nih obrolannya, makin panas tapi tetap adem kayak kebun hidroponik pastinya Iya, ya nggak betul. sih? Tapi sabar dulu teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi gali cerita nih dari ketua dan wakil ketua BEM Faporta UBT, kita break dulu ya. Oke? 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Yes, welcome back teman Pro 2. Masih bareng Jay pastinya di Ghost to Campus RRI Pro 2. Tarakan teman terbaik kamu. Dan masih bareng dua tamu spesial kita ini, yang kalau jadi tanaman tuh udah pasti subur, tangguh, dan siap panen inspirasi. Masih ada Ahmad dan juga Rahmat bareng Jay di sini teman Pro 2 dari Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan.
tadi kita udah ngebahas soal alasan mereka nih nyemplung ke dunia pertanian dan gimana serunya jadi bagian dari BEM. Nah, sekarang ini gongnya. Sekarang kita bakal ke game nih dan Jay bakalan ngasih pertanyaan kedua teman-teman kita di samping ini dan mereka tinggal jawab cepat tapi harus barengan jawabnya gitu ya. Game cepat lah pokoknya. Oke, kita coba. Ini nggak ada simulasi. Siap? Siap. Kalau bakal ada hukumannya nih. Boy, ada hukuman ya? Boleh. Nanam padi. Pertanyaan pertama. Kerja kelompok atau kerja sendiri? Kerja kelompok. Siap. Nugas sambil ngopi atau sambil rebahan? Sambil ngopi. Beda nih. Lebih milih turun ke sawah atau presentasi di depan dosen? Presentasi depan dosen. Yes or no, TikTokan buat edukasi pertanian? Yes. Sibuk kuliah atau sibuk ngurus BEM? Sibuk kuliah. Beli tanaman hias atau beli kopi kekinian? Tanaman hias. Di follow Menteri Pertanian atau di notis dosen favorit? Di follow Menteri Pertanian. Agak berat ya. Jadi petani sukses atau influencer pertanian terkenal? Influencer pertanian terkenal. Pilih tanaman yang nggak bisa mati atau sinyal wifi yang nggak pernah hilang? Tanaman yang tidak bisa mati. Pilih magang di desa 2 bulan atau ikut seminar nonstop seminggu? Pilih magang di desa 2 bulan. Oke, dan tuan berdua akhirnya selesai juga nih kuis kiklat kita bareng petani masa depan. Gokil sih. Dan buat sahabat Pro 2 nih yang lagi dengerin ya, semoga ikut senyum-senyum sendiri di rumah atau di kos atau bahkan lagi di lahan juga mungkin yang lagi dengerin nanti. Dan teman Pro 2, tahu nggak sih tanggal 21 Juni itu bukan tanggal biasa loh untuk kita yang berada di background pertanian. Karena kita memperingati nih yang namanya Hari Krida Pertanian. Dan itu salah satu momen yang ngasih apresiasi nih sebesar-besarnya buat para petani, penyuluh, dan seluruh insan pertanian di Indonesia nih yang udah berjasa banget dalam menjaga ketahanan pangan bangsa Indonesia. Dan ya pas banget nih momennya teman berdua, kita masih bareng teman-teman kece dari BEM Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Jadi sekali ini kita bakal ngobrolin apa sih makna Hari Krida Pertanian buat mahasiswa pertanian kekinian. Hari Krida Pertanian gitu ya. Ini kan sebenarnya momentum yang sangat besar gitu ya setiap tahunnya gitu kan, dimana kan Hari Krida Pertanian itu memperingati jasa-jasa para petani ya. Sedangkan secara luas sebenarnya petani itu kan bukan cuma pertanian yang menanam gitu ya, nelayan dan segala macam bentuk seperti penyuluh, terus orang-orang yang bergerak di bidang pertanian seperti kehutanan dan segala macam itu sudah juga masih kami sebut sebagai petani gitu. Petani dalam ruang lingkup yang lebih luas gitu ya. Jadi petani itu kan tidak spesifik gitu. Jadi Hari Krida Pertanian ini sebenarnya jasa-jasa mereka itu sangat-sangat besar gitu ya. Apalagi di sekarang ini, pemerintah sekarang ini yang sangat mengusung tema pertanian gitu, ketahanan pangan dan segala macam. Kita coba nanti momentum di tanggal 21 Juni ini sebagai memberikan jasa mereka itu apresiasi yang lebih daripada biasa-biasanya gitu. Kami coba buat satu tulisan mungkin atau beberapa kegiatan yang bisa mewakilkan nih beberapa peran-peran mereka itu di bidang pertanian tentunya. Tapi sebelumnya kalau di pertanian ada nggak sih memperayakan yang kayak spesial Krida Pertanian di pertanian? Ya kalau di pertanian itu belum ada sih. Ya kalau butuh proker dan segala macam belum. Tapi biasanya itu kami ada seminarnya itu bukan dari BEM ya, bukan dari BEM gitu. Dari dekanat dan segala macam itu biasanya ada seperti itu. Kalau dari Mat gimana Mat? Kamu sebagai generasi, apalagi kamu terbilang masih muda di pertanian ya? Masih muda. 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Gimana kamu melihat Krida Pertanian itu sebagai hari besar untuk yang berjasa di bidang pertanian? Ya, pertama tuh karena pertanian ini sangat berperan penting di Indonesia ini atau di kehidupan kita juga. Karena tanpa mereka itu kita bisa apa? Kita tidak punya tenaga. Karena mereka tuh adalah orang-orang yang paling berjasa di antara orang-orang lain. Ya, tanpa mereka kita tidak bisa hidup. Ya, setiap orang kan punya jasanya di bidangnya masing-masing ya. Kalau berdoa tiap hari, ya Allah hidupkan nambah bisa nggak? Tidak bisa aja. Ya kan doa kan harus diiringi tindakan ya. Jadi kita harus memberikan apresiasi yang lebih besar lah untuk para petani karena jasa-jasa mereka untuk membangun Indonesia terkait di bidang pertanian. Jadi saya harap
buat seluruh warga Indonesia. Jadi tetaplah memberi apresiasi kepada para petani di Indonesia karena mereka itu sangat berjasa buat kita semua. Berarti nanti ada kegiatan nih untuk memperingati Hari Kerida. Sejauh ini sebenarnya kalau kami programkan itu tidak ada karena kan kami fokusnya itu di Hari Tani dan Hari Pangan itu yang di bulan September dan Oktober ya, di hari itu untuk kegiatan-kegiatan besar Hari Pertanian ya. Kalau di Krida itu ya seperti ucapan biasa dan segala macam. Kenapa nggak dirayain segede-gedenya juga yang kayak mungkin bisa dirayain besar-besar juga sebagai proker unggulan? Ya momentum gitu. Maksudnya momentum itu kan kalender akademik itu kan sudah menunjukkan itu waktu libur. Oh gitu. Ya, jadi masanya itu kan tidak ada. Tidak mungkin nih kita mengadakan kegiatan yang cukup besar dan Timingnya tapi nggak pas masanya ya. tidak ada gitu. Gitu. Jadi semuanya tergantung timing. Iya, Itu sebenarnya kan sudah jadi pertimbangan sebenarnya. Menurut kalian ini sebagai generasi muda, Gen Z abis, Gen Z menuju Alpha, kalian bisa miming nggak? Cuma nih, dan kalau ini ya, kalau sebagai generasi bangsa, tuh terkadang apa sih yang sering dilupain anak-anak muda sekarang nih terhadap dunia pertanian? Apa yang sering dilupain? Ya, yang sering dilupain sebagai anak pertanian. Iya, sebagai kita lah, pokoknya sebagai kita generasi bangsa anak muda, yang sering orang-orang lupain orang-orang sebagai profesi petani itu apa? Kayak lupa jasanya kan, entah lupa kayak kita nih kayak ternyata pertanian itu penting. Ya, perannya jelas gitu kan. Kita coba ke petani-petani yang masih menerapkan ini dulu, kegiatan-kegiatan pertanian secara tradisional gitu kan. Kadang kita sebagai penikmat gitu, maksud penikmat itu kita menikmati hasil pertanian seperti beras, sayur dan segala macam tuh kita lupa tuh dari mana asalnya dan segala macam. Kita tinggal menikmati gitu kan. Padahal kita nggak lihat nih nggak harus nanam gitu ya. Gitu. Perannya di situ banyak gitu, bukan hanya masyarakat secara luas. Kadang mahasiswa pertanian sendiri itu pun masih kurang yakin mungkin dengan identitas dia sebagai mahasiswa pertanian gitu. Sebenarnya kan ini hal yang harus kita hindari gitu sebagai mahasiswa pertanian. Betul. Kalau saya sendiri saya bangga. Bangga banget dong. Bangga banget lah pastinya. Ya. Tapi kalau yang kalian lihat sekarang, apalagi ada junior gitu kan. Gitu. Apa sih yang paling tagline untuk kalian berikan inspirasi untuk mereka itu apa? Kayak kalian sebagai anak pertanian harus bangga, jangan berkecil hati, apa segala macam, bla bla. Nah, kalau tagline-nya apa sih yang memotivasi mereka tuh biar mereka bisa menyelesaikan pendidikan pertanian dengan cepat? Pasti kan ada tuh. Iya, pasti. Kalau kalau saya tuh untuk memotivasi junior-junior tuh kan Bang. Di sini kayak jam 12 malam gitu. Nah, memotivasi teman-teman semua itu memberikan semangat buat teman-teman karena di dunia pertanian itu sangat penting. Nah, mengapa penting? Karena yang seperti yang tadi kita bilang bahwa pertanian itu kunci atau pokok dari pangan di Indonesia. Nah, jadi mereka harus kita memberikan semangat, bangga kepada pertanian karena kita ini paling berjasa juga di bidang pertanian. Suatu kebanggaan gitu kan menjadi mahasiswa pertanian. Dan sebagai mahasiswa pertanian, kontribusi kecil nih, janganlah kita ngomongin dulu yang gede-gede. Kontribusi kecil apa sih yang kita bisa mulai dari sekarang untuk ikut bantu pertanian lokal? Mulai gini sih, gunakan itu bahan-bahan organik itu sebagai pupuk tanaman misalnya, pestisida nabati dan segala macam. Karena kan kalau menggunakan yang organik gitu, itu lebih berkelanjutan gitu. Dibanding kita menggunakan kimia gitu, bahan-bahan kimia gitu. Bahan kimia itu kan ya tanamannya warnanya bagus dan segala macam, tapi kandungannya kurang bagus. Berbeda dengan organik gitu. Mungkin kalau organik ya lebih rentan terserang hama memang gitu kan. Tapi kan kandungan yang dimiliki sayur lebih ini gitu, lebih banyak gitu. Kayaknya aku harus 3 SKS deh kayaknya nih. Ya apalagi kalau menggunakan pupuk organik tuh dia lebih gampang didapat juga Bang. Ya, mudah harganya gitu, murah juga. Ya karena kalau kita lihat dari pupuk-pupuk seperti biasa yang sering dipakai itu harganya tuh juga cukup mahal. Ya. Terjangkau untuk petani-petani yang maaf nih yang kayak masih merintis masih merintis. Tapi ada tantangannya dulu. Apa tuh? Kita coba ini. Jadi untuk teman-teman mungkin yang menonton di rumah gitu ya, atau nanti Kementerian Pertanian mungkin kalau melihat itu kan. Ini suara pertanian gitu ya. Ke masyarakat ya maksud masyarakat itu konsumen. Coba kita contohkan hal kecil gitu kan. Kita taruh 2 sayur, sawi misalnya, sawi dengan pupuk organik dan kimia. Tampilannya jelas lebih bagus kimia, karena kan lebih hijau, lebih apa gitu. Tapi kan kandungannya lebih rendah daripada yang organik. Kalau kita kasih ke masyarakat pilih yang mana?
Yang pasti yang kimia lah. Iya jelas gitu kan. Nah itu dulu gitu. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Jadi lebih kayak brandingnya lah Iya, ya, penampilannya gitu ya. Oke deh. Tapi kalau misalnya kalian kan sebagai anak pertanian pasti udah paham lah gitu. Tapi kalau misalnya ini sebagai influence nih buat teman-teman yang bukan background pertanian, yang sama sekali cuma tinggal menikmati doang hasil makanan pertanian gitu kan. Apa sih yang harus diberikan kontribusi atau apresiasi kecil kepada yang berjasa di bidang pertanian gitu. Tapi buat para petani. Kalau kami di pertanian sendiri gitu ya, mereka konsumsi itu udah apresiasi sebenarnya. Iya sih benar juga sih ya, gitu ya. Gak usah terlalu jauh gitu Makan kan. sayur. Iya gitu itu kan sudah apresiasi gitu. Yang produk-produk pertanian ya. Sebenarnya produk pertanian bukan hanya tanaman ya gitu ya. Kita coba ke produk-produk yang lain dulu nih gitu. Kan produk apa? Misal nih kalau kita di lahan yang karakteristik lahan Kalimantan Utara ini kan yang sifatnya ada yang asam dan tidak merata gitu kan. Biasanya kan kalau menanam itu kita harus menetralkan pH tanah gitu ya. Nah kalau untuk produk pertanian itu sebenarnya banyak. Kita bisa buat dari cangkang telur untuk alternatif dolomit ya, kami nyebutnya kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah gitu. Jadi itu juga salah satu produk pertanian gitu. Produk pertanian itu nggak melulu tentang tanaman, buah, sayur dan segala macam gitu. Ada yang lebih luas gitu. Kalau mau gimana Mat? Ya. Untuk produk-produk pertanian sendiri yang menurut kamu tuh yang paling kayak easy lah untuk kita dapatkan, yang kita bisa menikmati di sini? Ya karena saya udah melihat dari masyarakat ini lebih banyak untuk produk-produk kayak olahan dari sayuran kalengan gitu. Iya kan? Yang lebih praktis ya. Ya praktis karena saya lihat nih mereka nih kayak lebih cenderung untuk suka yang instan-instan. Betul. Jadi itu adalah suatu peluang buat para petani maju untuk membuat produk menjadi produk siap saji. Ya. Tapi kalian tuh apa ya? Kalau misalnya pertanian, kalian makan gak sih hasil panen kalian? Makan ya. Jangan sampai kalian ngasih, kalian yang nggak makan. Kalau kami sendirian itu di pertanian itu di belakang itu kan lahan praktikum ya. Lahan praktikum itu kan yang terus ditanam itu ada daun ubi dan segala macam gitu. Malahan kami mahasiswa pertanian gitu kan. Ya jelas kami menikmati hasilnya sendiri itu. Jadi setiap sore kami coba ke belakang tuh nyari sayur apa segala macam. Barang gitu ya. Ya jelas. Oke deh, satu kata nih yang menggambarkan petani Indonesia menurut kalian saat ini. Satu kata. Revolusioner. Oke siap. Kalau kamu? Keren dong. Keren ya. Dan teman berdua keren banget nih ya, insight dan semangat dari teman-teman BEM Faperta UBT. Ada pertanyaan yang di dalammu? Ada. Selalu menyala itu. Dan Hari Kerida Pertanian bukan cuma soal seremoni, tapi tentang bagaimana kita semua nih, termasuk anak muda, bisa jadi bagian dari gerakan pertanian masa depan. Dan teman Pro 2 jangan pernah anggap remeh kerja petani pastinya, karena tanpa mereka nih ya kita nggak bakal bisa update story sambil makan, soalnya makanannya nggak ada. So yuk sama-sama kita rayakan Hari Kerja Pertanian ini dengan semangat baru pastinya, dan dengan aksi nyata walaupun kecil dengan rajin memakan sayur hasil dari pertanian Indonesia pastinya. Tetap di sini di Pro 2 Goes to Campus. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya.
Teman Pro 2 masih balik bareng aku J di Pro 2 Tarakan Goes to Campus dan masih bersama teman-teman dari BEM Fakultas Pertanian UBT. Dan masih ada di frekuensi kebanggaan kita semua 107 FM dan bisa kamu streaming langsung juga melalui aplikasi kita di RRI Digital dan juga di YouTube kita RRI Tarakan Official. Dan lanjut lagi nih, kita bakalan ngobrol santai tapi berisi teman Pro 2. Dan pastinya obrolan kita spontan sih. Dan teman-teman masih banyak insight nih yang bakal kita gali dari peran generasi muda saat ini dari Ahmad dan juga Rahmat nih sebagai ketua umum dan juga wakil ketua umum BEM Faperta Universitas Borneo Tarakan. Nah, kalau bukan jadi pengurus BEM, kalian bakal sibuk ngapain nih kira-kira nih? Ya, pertama ya prioritasnya fokus pendidikan ya. Jadi kupu-kupu enak tau? Kuliah pulang. Nggak enak. Oh, nggak enak? Ya. Oh gitu. Kita coba cari hubungan ya kita dengan teman-teman yang relasi, lain gitu ya. Kita coba cari relasi. relasi. Oke. Kenapa memilih untuk sibuk di BEM? Ya karena kalau sibuk di BEM nih seru bang. Kenapa nggak BPM? BPM nggak sibuk? Ya kan kita tahap proses. Kenapa nggak Presma? terlalu lordnya ya. Nah, kan kita coba dulu ke ini dulu internal kita coba bangun dulu ya, rumah tangga dulu gitu. Oke. Pernah nggak kalian tuh ngerasa kayak lelah banget jadi mahasiswa dan aktivis BEM saat itu, kayak apa sih yang bikin kalian tuh kayak tetap bertahan, kayak aduh aku harus tetap berada di posisi BEM ku nih gitu? Pasti ya gitu. Mungkin semua mahasiswa juga ngerasakan itu ya. Ada fase mahasiswa itu yang benar-benar capek gitu. Capek itu dalam arti mulai dari tugas, kegiatan sehari-hari maupun kehidupan pribadi ya gitu ya. Udah untung kalian jomblo ya, kalau sudah punya pacar belum Makin capek ya. Makin capek gitu kan. Capek banget pasti tuh. Pastilah, apalagi udah bilang terserah. Aduh. Waduh. udah bingung kayak mana gitu. Iya kan. Ya, tapi motivasi itu jelas kan. Kita harus pertamanya posisi gitu kan. Setelah ditempatkan sebagai ketua umum gitu ya. Pertama itu bukan beban, kepercayaan gitu ya. Kepercayaan. Ada kepercayaan yang dikasih ke kalian berdua. Ya, kepercayaan dan tanggung jawab. Itu landasan dasarnya dulu sih supaya kita tuh tetap bisa tuh berkegiatan gitu, tetap semangat juga. Ya, terus tuh ada dukungan juga sih dari teman-teman pengurus yang lainnya. Saya coba bawa teman-teman pengurus yang lain itu benar-benar mendukung gitu ya. Kita coba asik-asik semua. Ya. Kamu sebagai wakilnya tuh ngedukung ketua kamu nih untuk saat ini apa sih yang kamu kayak dorong untuk dia? Dorong itu bukan kayak gini ya. Dorong itu untuk memajukan visi misinya menjadi sukses itu apa? Mendorong ketua saya tuh ya saya harus bisa mendampingi dia terus. Ya, harus mendampingi. Brother lah ya. Ya, gitu. brother. Support ya, gitu ya. Gitu. Dan kalaupun dibilang kalian kan sebagai dua yang bersatu lah pastinya gitu kan, harus memang saling support sih gitu. Jangan sampai beda arah nih gitu. Kalau sampai beda arah pasti udah enggak hancur dong. Hancur kan pastinya gitu kan. Tapi kan yang namanya perbedaan itu ya, pola pikir mahasiswa itu kan beda-beda gitu. Itu kan hal-hal yang tidak bisa dihindari gitu. Tapi ketika kalau mindset ya pasti tergantung mindset siapa. Tapi kan kalau untuk masuk di dalam organisasi ya visi misinya harus jelas. Ya, gitu visi kan. misi jelas, tapi kan jalannya itu tetap ada perbedaan ya. Tapi kami coba komunikasikan. Bangun lah berarti ya. Komunikasi penting sih dalam organisasi. Hal yang paling penting komunikasi. Dan menurut kalian kenapa anak muda zaman sekarang tuh kayak harus harus lebih brave sama keadaan sekarang, harus lebih sadar tentang pertanian, kenapa? Karena kalau kita hanya terbawa arus bang, itu masa kita harus dibodoh-bodohi? Betul. Kita ini adalah generasi emas bangsa. Asik. Kita udah menempuh pendidikan setinggi ini, masa kita harus dibodohi lagi? Betul. Jadi kita harus ubah pola pikir kita semua agar kita ini bisa berpikir kritis, tidak terbawa arus. Kalau bisa kita harus berpikir untuk membangun Indonesia ini, bang. Betul. Tapi kan ada juga tuh beberapa mahasiswa yang kayak ada loh, kamu aja deh yang organisasi, kamu aja yang aktivis, aku bagian kupu-kupunya aja. Banyak Gitu, banyak. Tapi menurut kalian, pandangan kalian terhadap mahasiswa yang kayak nggak pengen gabung di organisasi, khususnya di pertanian ya, seperti apa? Kalau saya sendiri sih melihatnya ya hal-hal yang apalagi bukan salah juga sih. Ada yang mau masuk di HMJ kan? Ada kan yang cuma pengen, aku cuma pengen pertanian aja deh, nggak pengen HMJ, nggak pengen BEM, nggak pengen apa gitu. Banyak ya. Hal-hal yang nggak bisa disalahkan sebenarnya gitu kan, kemauan daripada mereka nanti gabung dan tidak aktif gitu ya, lebih baik tidak sama usah aja, gitu ya kan. Karena kalau sekarang sih menurutku lebih mentingin kualitas ya daripada kuantitas.
ya kan? Ya, Buat apa banyak anggota kita kalau kualitasnya enggak ini gitu kan. Ya lebih baik yang mereka yang benar-benar punya kemauan untuk gabung di organisasi gitu kan. Apalagi yang di bidang pertanian itu banyak gitu. Mulai dari perkuliahannya itu udah pasti agak susah gitu manajemen waktunya gitu. Karena kan kami perkuliahan kan ada praktikum dan segala macam gitu. Yang dalam 1 minggu itu kadang bisa full gitu. Nah, jadi mungkin itu alasan mereka tidak mau bergabung gitu ya. Kalau untuk keterlibatan sejauh ini mahasiswa-mahasiswa pertanian walaupun mereka tidak tergabung di organisasi, untuk kegiatan-kegiatan pertanian itu masih mau terlibat. Masih ada pengen keterlibatannya juga Iya, gitu. ada rasa untuk bisa join juga gitu. Berarti masih ada memang pertanian di dadanya. Iya itu. Adakah pertanian di Iya dada? kan, Hal yang harus diterapkan. diterapkan. Dan itu memang harus sih kalau gitu. Tapi kalau misalnya ada memang yang kayak nggak pengen organisasi itu wajar-wajar aja sih. Iya, wajar. Karena capeknya orang juga beda gitu kan, moodnya orang juga beda gitu. Tapi kalau ngomongin siapa sosok yang paling penting nih yang menginspirasi kalian dalam dunia pertanian, boleh tahu nggak? Kalau tokoh lokal atau enggak nasional atau bahkan dosen sendiri deh yang menjadi role model kalian dalam pertanian siapa? Sebenarnya lebih ke ini ya. Aku pengen kayak saran, Top mau nggak apa? Sebut nama dosenmu biar nanti mata kuliahmu bagus. Kalau kita ngomong role model gitu ya. Sebenarnya nggak ada spesifik nama orang atau nama tokoh masyarakat atau apa gitu ya. Lebih ke pemandangan langsung ke pertanian. Asik. Jadi vibes pertaniannya lah ya. Iya, kita kan gitu. coba lihat bidang pertanian ini kalau terus-terusan dibiarkan seperti ini gitu ya. Dengan perkembangan zaman yang sekarang sudah menggunakan digital ya sekarang kan. Itu kan terlalu ketinggalan gitu. Kita coba lihat keluar gitu kan. Mereka sudah mulai mengembangkan teknologi pertanian itu yang lebih cepat gitu, lebih efektif dan lebih efisien gitu. Jadi kalau role model ya memang tidak ada spesifik orang gitu ya. nggak ada. Lebih Ya. ke sudah kita lihat. Kalau ini Mat, kamu juga gitu nggak ada? Iya nggak ada. Karena gitu. kita sama seperti tadi melihat pandangan luas para petani itu kan. Kita ini di Indonesia baru berapa daerah yang maju. Nah jadi kita harus membantu para petani di daerah-daerah lain yang belum maju untuk bisa lebih berkembang seperti daerah-daerah lain. Ini kan kalian terbilang baru ya di BEM ya, masih baru gitu kan. Iya, baru. Newbie lah. Next project yang unggulan yang pengen kalian terapkan itu apa? Mulai proses pertanian yang ini berbasis digitalisasi. Kita coba membangun metode pertanian yang berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Kita coba masukkan digitalisasi sebagai ranah pertanian gitu. Mungkin dari bisa menggunakan drone ya, walaupun sudah ada yang menggunakan gitu. Tapi kita coba sebuah alat itu alsintan yang baru gitu. Untuk membuat kegiatan pertanian itu lebih efektif, efisien dan tentunya pastinya sehat. Ya benar Bang. Kamu ada teman atau bahan? Beda? Enggak ada. Gak ada ya. Kalau untuk harapan apa nih? Harapan untuk kalian diri sendiri dan juga BEM Faporta ke depannya. Yang pertama itu harapan untuk sendiri-sendiri itu semoga bisa tetap konsisten ya. Amin. Konsisten apa nih? Konsisten dalam berorganisasi dan dalam berpikiran baik ke depannya gitu. Semoga tidak ada perubahan-perubahan dari pola pikir yang menjurus kepada hal-hal yang keburukan lah gitu. Amin. Dan untuk organisasi BEM sendiri itu saya berharap sebagai ketua saat ini gitu ya, supaya kegiatan-kegiatan BEM itu tetap berkelanjutan dan tidak monoton. Jadi lebih mengarahkan ke bidang-bidang pertanian itu tapi tetap melihat keadaan sekarang itu. Kalau Rahmat gimana, Mat? Harapan kamu apa nih? Harapan saya buat teman-teman semua kepengurusan selanjutnya, harapan saya itu teman-teman semua lebih aktif dan lebih bisa untuk merangkul teman-teman yang lain untuk berorganisasi. Karena saya melihat dari teman-teman semua minimnya untuk berorganisasi. Karena saya dapat masalah tuh seperti kayak main-main circle. Jadi kalau di pertanian ada juga circle-circlean. wah ada ya. Nah kalau semisal kayak temannya nggak organisasi, ya dia nggak ikut juga. Karena beberapa ini ada orang kayak mengikut aja dia. Satu nggak masuk nggak masuk Ya. lain gitu ya. Oke deh. Jadi tapi harapannya pengen pasti berkembang terus. Ya, kan? selantas berkelanjutan ya. Dan teman Pro 2, jawaban dari teman-teman kita nih Ahmad dan juga Rahmat sangat luar biasa banget. Gak cuma inspiratif tapi juga pastinya penuh dengan semangat nih. Semoga obrolan kita hari ini bisa nularin energi positif pastinya buat teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Terutama nih buat yang lagi nyari arah dan makna dalam dunia kampus
dan juga pertanian. Dan teman Pro 2, nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara Goes to Campus bareng teman-teman dari BEM Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ahmad Hasan Al-Hafiz, Ketua Umum BEM Faperta, dan juga Rahmat Juanda Ramadan, Wakil Ketua BEM Faperta. Sama-sama Bang. Yang udah sharing inspirasi, cerita seru, dan juga semangat luar biasa buat teman-teman Pro 2 di hari ini. Dan juga tentunya ini teman Pro 2, terima kasih juga buat kamu yang udah setia banget dengerin kita lewat 107 FM dan aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Tarakan Official. Dan gak lupa juga shout out buat kamu seluruh kerabat kerja Goes to Campus yang udah bikin acara ini berjalan lancar dan juga tetap fun sampai akhir. Dan saatnya telah tiba, aku Jay pamit undur diri. Tapi ingat, jangan pernah ragu buat menanam kebaikan, menanam harapan, dan terus bertumbuh. Karena siapa tahu kamu adalah bibit unggul Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di Goes to Campus selanjutnya. Bye-bye. Teman Pro 2, udah selesai nih keseruannya. See ya di Pro 2 Goes to Campus.